Mahasiswa-mahasiswa Miss D3 Kebidanan, apa kabarnya kalian Dek? Miss harap semuanya tetap dalam kondisi sehat ya dan selalu serta senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Nah, kembali lagi kita masuk di pertemuan praktikum anatomi fisiologi. Nah, dalam kesempatan ini Miss akan ngajarin kalian praktikum tentang sistem urinaria ataupun sistem perkemihan. Jadi ada dua hal yang akan kita bahas, yaitu mengenal organ-organ pada sistem perkemihan dan juga mengetahui bagaimana proses terbentuknya urin dan proses pengeluaran urin ataupun miksi. Jadi Miss harap kalian tonton video ini dari awal sampai akhir supaya semuanya mengerti. Oke, langsung aja kita belajar. Nah, oke, kita masuk ke organ pada sistem perkemihan ataupun sistem urinaria. Yang pertama itu adalah ginjal ataupun bahasa ilmiahnya adalah renal. Jadi renal kita itu ada sepasang, jadi ada di kiri dan juga di kanan. Kemudian di mana letak dari renal ini? Renal letaknya di bagian posterior dari abdomen kita. Posterior itu artinya belakang, abdomen itu adalah perut. Jadi di belakang perut, tepat di sini. Ini Miss mungkin agak naik sedikit. Nah, tepat di belakang inilah letak daripada renal kita ataupun ginjal kita, dimana kondisi daripada renal yang di sebelah dekstra ataupun sebelah kanan itu jauh lebih rendah dibandingkan renal yang di sebelah kiri. Kenapa jauh lebih rendah, Miss? Karena ada hepar ataupun hati di atas daripada ginjal sebelah kanan, sehingga kondisi daripada hati ini menekan renal kita sebelah kanan, sehingga renal sebelah kanan itu menjadi lebih turun dibandingkan yang sebelah kiri. Lalu kemudian dari segi ukuran untuk renal pria dan wanita, biasanya renal pada pria itu jauh lebih panjang daripada renal pada wanita. Nah, lalu kemudian untuk berat daripada ginjal ataupun renal pada orang dewasa itu lebih kurang 200 gram ya. Lalu kemudian apa sih yang menjadi fungsi daripada renal di tubuh kita? Yang pertama, fungsi renal itu untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme yang berupa nitrogen. Nah, ini bisa berbentuk amoniak ataupun amoniak ini senyawa kimianya adalah NH3. Lalu kemudian yang kedua, mengeluarkan zat sisa yang berlebihan, yang jumlahnya itu berlebih di dalam tubuh kita. Misalnya gula dan juga vitamin. Lalu kemudian mengeluarkan zat-zat yang berbahaya yang masuk ke tubuh kita, misalnya melalui obat-obatan yang kita minum, yang kita makan, melalui bakteri ataupun mikroorganisme lain yang masuk ke tubuh kita. Nah, itu semua diekskresikan melalui renal kita. Lalu kemudian adalah untuk menjaga keseimbangan daripada air ataupun cairan dan juga garam yang ada di dalam darah kita, yaitu dengan melakukan osmoregulasi. Itulah yang dilakukan oleh ginjal. Nah, yang terakhir, fungsi daripada renal ini adalah untuk mengatur tekanan darah kita yang ada di dalam pembuluh darah arteri kita. Nah, kemarin kita udah belajar ya tentang arteri di sistem kardiovaskular. Arteri itu adalah pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan oksigen ataupun O2. Nah, oke, selanjutnya kita akan masuk ke struktur daripada renal. Nah, kalau kita melakukan pemotongan pada ginjal ini secara memanjang, nah ini kebetulan alat peraganya ini sudah dipotong kian ya bentuknya. Jadi kalau kita lakukan pemotongan secara memanjang, renal kita ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah korteks ginjal. Nah, ini adalah korteksnya. Nah, ini yang Miss buat. Ini Miss harap bisa lihat ya. Inilah yang disebut dengan korteks ginjal. Atau bahasa Indonesianya itu adalah kulit ginjal. Lalu kemudian sumsum ginjal. Sumsum daripada ginjal itu disebut juga dengan medula. Nah, yang mana medula? Medula itu yang di dalamnya. Nah, mulai dari sini kemari itulah yang disebut dengan medula daripada ginjal. Dan yang terakhir itu adalah pelvic renalis. Pelvic renalis inilah yang disebut dengan rongga daripada ginjal kita. Nah, oke, itu tadi ya. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu mengenai 3 bagian ginjal tadi. Yang pertama tadi ada korteks ya, korteks renalis ataupun kulit daripada ginjal. Nah, di korteks daripada renalis ini fungsinya adalah untuk menyaring darah. Nah, siapa yang melakukan penyaringan darah di korteks renalis ini? Nah, di korteks renalis ini terdapat yang disebut dengan nefron. Nefron ini pada tiap-tiap ginjal, baik ginjal kita sebelah kiri dan juga sebelah kanan, itu terdiri dari 1 juta nefron. Nah, jadi di dalam nefron ini terdapat kapiler-kapiler darah yang menggulung-gulung. Jadi dia bergumpal-gumpal gitu, yang disebut dengan glomerulus. Lalu di tiap-tiap glomerulus itu dikelilingi oleh yang namanya simpai Bowman. Jadi simpai Bowman dan glomerulus ini bersatu membentuk yang namanya badan Malpighi.
Nah, tepat di badan Malpighi inilah proses daripada penyaringan darahnya ataupun filtrasi darah yang masuk ke dalam ginjal kita. Di badan Malpighi yang ada di dalam nefron inilah terjadi proses pemisahan zat-zat atau filtrasi zat-zat yang masuk melalui darah kita tadi. Setelah dilakukan filtrasi atau penyaringan, maka zat-zat tersebut akan dilanjutkan ke bagian medula ataupun sumsum ginjal. Nah, yang lebih dalam lagi ya. Nah, di bagian sumsum ginjal ini terdapat simpai Bowman. Nah, tadi kan Miss bilang ada simpai Bowman ya di bagian nefron. Nah, jadi simpai Bowman yang ada di nefron ini akan terhubung juga dengan simpai Bowman yang ada di medula ginjal kita ataupun medula renalis. Lalu kemudian bagian ginjal selanjutnya adalah medula renalis. Jadi medula renalis tadi seperti yang Miss bilang adalah sumsum daripada renal kita ataupun ginjal kita. Nah, di medula renalis ini Dek terdapat yang namanya piramid renalis, piramida renalis yang bentuknya itu mirip seperti piramida. Nah, ini Miss rasa kalian bisa lihat ya, ini bentuk piramida. Nih. Jadi ini kira-kira ada 8 hingga 18 piramida yang ada di medula ataupun sumsum dari renal kita ataupun ginjal kita. Nah, jadi tepat di dalam sumsum ginjal ini atau medula renalis inilah berkumpul ribuan pembuluh-pembuluh halus yang merupakan lanjutan dari simpai Bowman yang ada di nefron tadi. Tadi kan Miss bilang di nefron itu ada glomerulus dan juga simpai Bowman ya yang bersatu menggumpal-gumpal. Jadi saling terhubunglah antara simpai Bowman yang ada di korteks renalis dengan simpai Bowman yang ada di medula renalis ini. Nah, selanjutnya untuk bagian dari ginjal itu adalah rongga ginjal ataupun pelvic renalis namanya. Nah, jadi di pelvic renalis ini kalau kita lihat dari preparat ini dia warnanya yang putih ini ya, Dek. Keseluruhan warna putih inilah yang disebut dengan pelvic renalis, di mana di dalam pelvic renalis ini terdapat yang disebut dengan calyx. Calyx itu merupakan tempat penyimpanan sementara urin yang telah diproses di medula dan juga korteks tadi. Jadi sebelum sampai ke kandung kemih, dia disimpan dulu di calyx. Nah, calyx ini bentuknya seperti corong ini. Dia berwarna, kalau di sini dia warnanya kuning, Dek. Nah, inilah dia yang disebut dengan calyx. Nah, calyx ini terbagi menjadi dua, ada calyx mayor dan calyx minor. Jadi kalau calyx mayor itu tempat penyimpanan awalnya. Nah, ketika sudah dilakukan pembentukan urin di dalam korteks dan medula tadi, dia masuk ke calyx mayor dulu. Dari calyx mayor lagi akan menuju ke calyx minor. Di calyx minor inilah di sini akan diteruskan ke papila yang ada di ureter. Nah, jadi mengalirlah dia menuju ke ureter. Nah, jadi ureter itu adalah penghubung antara renal dengan vesika urinaria. Nah, jadi itulah dia tadi klasifikasi dari ginjal yang udah Miss jelaskan. Next, untuk organ sistem perkemihan yang kedua itu adalah ureter. Nah, jadi ureter ini adalah penghubung ataupun konektor antara renal dengan vesika urinaria. Nah, jadi untuk panjang daripada ureter ini kira-kira 25 hingga 30 cm ya. Dengan diameternya adalah 0,5 cm. Ureter ini bekerja dengan melakukan gerakan ataupun kontraksi atau yang biasa disebut dengan gerak peristaltik untuk mendorong urin yang berasal dari ginjal tadi agar masuk ke vesika urinaria atau masuk ke kandung kemih kita. Lalu kemudian selanjutnya adalah vesika urinaria ataupun kandung kemih. Nah, pastinya tadi udah Miss jelasin ya, kandung kemih ataupun vesika urinaria ini berfungsi untuk menampung urin sebelum urin dikeluarkan ataupun sebelum kita miksi ataupun sebelum kita kencing. Nah, jadi bentuk daripada vesika urinaria ini seperti kendi ya. Letak daripada vesika urinaria ini tepat di belakang daripada simfisis pubis kita ataupun di belakang daripada kemaluan kita yang ada di panggul. Lalu kemudian struktur daripada vesika urinaria ini dia dapat mengembang dan mengempis. Dia ada rugenya, semacam kerutan-kerutan gitu ya. Inilah yang disebut dengan ruge. Makanya kondisi daripada kandung kemih ini dapat berkontraksi, mengembang dan juga mengempis. Untuk apa? Untuk membantu proses pengeluaran daripada urin kita. Nah, untuk organ dari sistem perkemihan yang terakhir itu adalah uretra. Nah, jadi beda ya sama ureter. Nah, ini sering kali jadi hal yang membingungkan untuk mahasiswa, mana ureter mana uretra. Jadi ingat, ureter itu adalah saluran ataupun konektor yang menghubungkan antara ginjal dengan kandung kemih. Sedangkan uretra itu adalah saluran air kencing yang mengeluarkan air urin yang telah tersimpan dari kandung kemih kita.
Nah, jadi untuk uretra ini terbagi menjadi 3 bagian. Uretra prostatica yang pertama, kedua uretra membranosa, dan yang terakhir uretra spongiosa. Nah, di uretra yang membranosa inilah, yang di tengah inilah terdapat satu sphincter. Sphincter ini nanti yang akan membentuk klep. Klep itu semacam pintu yang membuka dan menutup untuk mengeluarkan urin ketika kita hendak kencing ataupun miksi. Nah, untuk uretra ini pada pria dan wanita itu berbeda ya. Kalau uretra pada pria itu panjangnya 13,7 sampai 16,2, sedangkan pada wanita panjangnya 3,7 sampai 6,2. Kenapa lebih panjang? Karena saluran daripada, kalau kalian ingat waktu kita belajar sistem reproduksi, Miss sudah jelaskan ya bahwa saluran kencing dengan saluran sperma itu sama. Jadi ukuran daripada panjang uretra itu mengikuti panjang penis, bahkan lebih lagi. Nah, jadi itulah dia keseluruhan daripada sistem ataupun organ perkemihan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai bagaimana proses pembentukan urin. Nah, jadi Miss akan tampilkan gambar nih sama kalian. Jadi Miss akan jelaskan satu persatu. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas mengenai bagaimana proses pembentukan urin. Jadi dalam proses pembentukan urin itu ada 3 tahap yang akan dilakukan. Yang pertama adalah tahap filtrasi ataupun tahap penyaringan. Yang kedua adalah tahap reabsorpsi ataupun tahap penyerapan. Dan yang terakhir adalah tahap augmentasi ataupun tahap pengeluaran ataupun sekresi. Nah, oke, ini Miss tampilkan kalian gambar dengan bahasa Indonesia dan lebih jelas sih penampakan gambarnya. Nah, Miss akan jelaskan bagaimana terjadinya proses filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Nah, yang pertama proses filtrasi. Nah, di proses filtrasi ini darah itu akan masuk ke ginjal melalui arteri renal yang disaring di glomerulus. Jadi proses filtrasi ini terjadi di glomerulus ya. Lalu penyaringan ini akan menghasilkan 2 zat. Nah, zat yang bermolekul besar ditambah dengan protein akan mengalir ke dalam pembuluh darah kembali. Sedangkan zat sisanya akan tertahan di glomerulus. Nah, zat sisa itu apa aja, Miss? Zat sisa itu bisa berupa glukosa, air, sodium, sulfat, bikarbonat, dan lain-lain. Nah, zat hasil penyaringan ini yang ada di glomerulus inilah yang disebut dengan urin primer. Nah, jadi urin primer ini akan masuk ke kapsula Bowman dan akan disimpan untuk sementara di kapsula Bowman. Lalu kita masuk ke proses reabsorpsi. Nah, di proses reabsorpsi ini setelah urin primer tadi berada di kapsula Bowman, urin ini akan menuju ke saluran pengumpul atau yang disebut dengan tubulus proksimal. Ataupun di situ digambar tubulus contortus proximal ya. Nah, zat yang masih dapat digunakan seperti misalnya glukosa, sodium, klorida, fosfat, dan beberapa ion karbonat tadi itu akan diserap kembali oleh tubulus proksimal. Nah, disinilah akan terjadi pembentukan urin sekunder. Jadi di tubulus proksimal ini urinnya itu adalah urin sekunder ya. Lalu kita masuk ke proses augmentasi. Nah, selanjutnya untuk urin sekunder tadi akan mengalir ke tubulus distal. Nah, di sini urin sekunder akan melalui pembuluh darah kapiler ataupun pembuluh kapiler darah untuk melepaskan zat yang tidak berguna lagi bagi tubuh. Hingga akhirnya terbentuklah urin yang sesungguhnya. Lalu kemudian urin yang sesungguhnya tadi itu akan mengalir dan berkumpul di tubulus collectivus ataupun yang disebut dengan saluran pengumpul. Nah, setelah dari situ dia akan mengalir ke rongga ginjal atau yang disebut dengan pelvic renalis, hingga akhirnya urin akan dialirkan ke vesika urinaria ataupun kandung kemih melalui ureter tadi ya. Jadi tadi Miss sudah bilang ya kalau ureter itu adalah konektor ataupun penghubung antara ginjal dengan vesika urinaria. Lalu kemudian sepanjang urin ada di dalam vesika urinaria, ketika kandung kemih itu penuh, maka otot-otot yang ada di vesika urinaria itu akan berkontraksi seperti yang Miss bilang tadi waktu Miss jelaskan tentang vesika urinaria ya, bahwa di vesika urinaria itu ada semacam gerakan atau kontraksi yang disebut dengan kontraksi peristaltik. Nah, ketika urin penuh, maka gerakan peristaltik ataupun kontraksi peristaltik itu akan terjadi, maka keluarlah urin melalui yang namanya uretra. Oke, jadi itulah dia proses daripada pembentukan urin. Jadi Miss harap kalian udah mengerti mulai dari proses filtrasi, reabsorpsi, hingga proses augmentasinya ataupun pengeluarannya. Kalau tadi pembentukannya, nah sekarang bagaimana proses pengeluaran urinnya atau bahasa ilmiahnya ini disebut dengan proses miksi. Nah, jadi proses terjadinya miksi yang pertama itu jika ada distensi daripada kandung kemih. Nah, distensi itu adalah penuhnya
kandung kemih ataupun penuhnya vesika urinaria, di mana kepenuhan dari kandung kemih ini bisa mencapai maksimal yaitu 250 cc, lebih kurang 250 ml. Pada distansi ini akan merangsang ruge tadi yang udah Miss jelasin, ruge ataupun otot-otot yang ada di dalam kandung kemih ini untuk berkontraksi sebagai sinyal ke otak bahwa kita ingin kencing ataupun kita ingin berkemih. Pusat daripada saraf yang mengatur proses miksi ini itu adalah ada otak dan juga spinal cord ataupun tulang belakang kita. Nah, tadi kan letak daripada ginjal ini ada di belakang daripada abdomen kita ya. Nah, jadi dia akan memberikan satu sinyal mulai dari tulang belakang atau spinal cord kita menuju ke otak untuk memberitahu bahwa kita ingin berkemih. Nah, jadi sebetulnya proses daripada perkemihan dan pengosongan kandung kemih ini sebagian besar umumnya tidak dapat dikontrol oleh otak kita. Dia bisa terjadi secara tiba-tiba. Maksudnya ketika tulang belakang menyampaikan kepada otak akan mengeluarkan begitu saja seharusnya air kencing yang ada di vesika urinaria ini. Jadi karena kita sejak kecil udah dibiasakan untuk tidak ngompol, jadi otak itu termindset bahwa ketika mau kencing itu harus dalam kondisi yang sadar, tidak boleh dalam kondisi tertidur, tidak boleh sembarangan, harus di kamar mandi misalnya. Nah, jadi sebetulnya vesika urinaria ini nggak bisa ditahan untuk mengeluarkan air kencing. Jadi dia bisa bablas gitu aja, tapi karena dari kecil kita sudah dilatih untuk membuang air kencing tepat pada tempatnya dan waktunya kapan air kencing itu bisa keluar kapanpun kita kehendaki. Nah, saat otot-otot yang ada di vesika urinaria ini berkontraksi, uretra ataupun saluran kencing yang warna hitam ini, saluran kencing ini akan membuka sphincter membranosanya. Tadi kan di uretra ada tiga pembagian ya. Nah, khusus untuk uretra yang membranosa itu akan membuka sphincternya supaya air kencing ataupun urin itu keluar dan kita melakukan proses miksi ataupun perkemihan. Oke, baiklah, itu tadi penjelasan mengenai sistem perkemihan. Jadi Miss harap melalui apa yang Miss jelaskan hari ini kalian sudah mengerti secara singkat aja, nggak harus detail-detail banget. Jadi melalui video singkat ini praktikum kita, nah Miss harap kalian sudah mengerti. Kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya melalui grup kita. Jadi mungkin itu aja pertemuan praktikum kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi Miss tekankan dan Miss harapkan kalian tetap menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun, kemanapun kalian pergi. Oke, mungkin itu aja. Miss akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di praktikum berikutnya.